Lagi. Sekali lagi dong. Ganjar Pranowo. Presiden. Ini baru semangatnya Spartan untuk 2024. Tepuk tangan untuk Ganjar Pranowo. Saya begitu terharu melihat semangat hari ini luar biasa. Gus Ketum, Gus Ketum Rocky yang hari ini membakar semangat teman-teman semuanya. Jakarta menjadi merah dengan semangatnya Pak Ganjar. Hari ini saya melihat di dalam sebuah mall, kaget juga saya. Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sampingnya pohon-pohon tanam-tanaman, ada yang duduk di belakang-belakang. Saya melihat dari tadi mata-mata panjenengan, ya inilah yang namanya spirit Spartan. Tanpa alutsista yang berat-berat, tanpa kemudian kita harus melakukan manuver-manuver politik elit, tapi bersama dengan Bapak Ibu dan kawan-kawan, ya inilah semangat kemenangannya Pak Ganjar, ya di tempat-tempat di mana kita bisa duduk bareng. Bapak Ibu, tepuk tangannya nanti. Dulu. Saya hari ini begitu merasa bahagia. Depan saya ini ada tokoh-tokoh luar biasa. Saya merasa terhormat sekali bisa duduk sepanggung dengan Pak atau Mas atau Eko tadi. Ini striker andalan timnas Ganjar Pranowo yang sering kali mencetak bahkan tanpa selebrasi, tapi golnya selalu menjadi gol-gol terbaik yang masuk nominasi gol terbaik dari klasemen sementara pertarungan di pertandingan timnas Ganjar Pranowo. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Eko. Sampingnya Mas Eko ada idola masa kecil dari banyak dari kita yang saya dulu hanya bisa melihat dan mengikuti dari televisi. Tapi hari ini saya bisa bicara sampingnya Mbak Tina. Ternyata hari ini bukan hanya kolamnya yang diobok-obok, tapi koalisi lawan juga diobok-obok oleh kehadiran Mbak Tina. Luar biasa, tepuk tangan ini Mbak Tina. Jadi izin Pak Nom, hari ini saya tidak menjadi jurkam Pak Ganjar, tapi saya menjadi jurkamnya Mas Eko, jurkamnya Mbak Tina, dan jurkamnya Mas Guntur. Bapak Ibu sekalian, saya lahir di tahun 2001. 22 tahun yang lalu Agustus saya lahir. Dan saya menjadi satu bagian dari generasi yang paling banyak dibicarakan dalam Pilpres 2024 kali ini. Saya lahir di sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Z. Anak-anak muda di generasi ini dianggap sebagai generasi dengan jumlah yang besar, kuantitasnya besar, lahir di sebuah alam era demokrasi digital yang luar biasa, melek dengan teknologi, gabung dengan kemajuan, cepat mengikuti zaman dan seterusnya, tapi rentan dengan perubahan zaman. Angkatan generasi saya ini generasi yang mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, tetapi di saat yang sama juga penuh ketidakpastian akan masa depan. Ragu-ragu. Lapangan kerja karena populasi semakin banyak tentu semakin mengecil. Saya izin sambil bicara. Kemudian masalah kepastian masa depan juga tidak ada. Generasi Z, generasi saya, kawan-kawan saya, adik-adik saya, putra putri, bapak ibu semua di sini, jadi generasi yang paling banyak dirasakan. Setiap kali ada pembahasan tentang Pilpres, bibir saya itu tergigit-gigit. Karena semua orang, semua tokoh politik kita pasti ngerasain tentang generasi saya. Oh, ini generasi sebagai pemilih terbanyak. Populasinya akan nanti memilih lebih dari atau dicampur dengan milenial, generasinya Mbak Tina 60% lebih. Sehingga generasi saya menjadi generasi yang luar biasa bicarakan. Politik generasi saya juga politik yang tidak mudah ditebak. Kadang-kadang kemudian bicara tentang perubahan iklim, kadang-kadang bicara tentang kesetaraan gender, kadang-kadang bicara tentang diskriminasi hak, kadang-kadang bicara tentang apa lagi? Tentang perlindungan terhadap satwa dan kelestarian lingkungan. Sehingga nggak jelas ini sebenarnya ini generasi apa? Apakah generasi yang bisa dipercaya besok itu akan milih orang yang tepat? Kok
dilihat dari Twitter, dilihat dari mana-mana, generasi saya itu generasi yang kesana kemari meskipun melek teknologi. Bapak Ibu sekalian, banyak yang bilang generasi saya ini punya apatisme terhadap politik. Oh, besok gak akan generasi saya itu kemudian cinta politik. Gak mungkin generasi saya itu gandrung politik seperti generasi saya. Mohon izin saya harus bilang hari ini. Saya dulu juga adalah anak muda yang galak. Saya dulu juga adalah anak muda yang merasa politik Indonesia itu kemudian penuh dengan oknum-oknum yang kemudian tidak memberikan harapan atas masa depan kita. Saya juga adalah bagian dari generasi yang resah tentang masa depan. Tapi ada satu nama yang membuat saya kembali berharap bahwa masa depan itu akan muncul. Nama politisi yang membuat saya kembali cinta terhadap politik dan terhadap masa depan bangsa adalah Pak Ganjar Pranowo. Bapak Ibu, suatu saat di tahun 2018 atau 17, waktu itu saya menjadi ketua aliansi pelajar di kota Surabaya, kota asal saya. Saya mengorganisir kawan-kawan pelajar mengirimkan 33.000 surat kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait sekolah gratis. Di saat yang sama, 1 tahun setelah itu, di Surabaya ada seorang gubernur di Jawa Tengah, jauh sebelum Copras-Capres ini dibahas, datang ke Surabaya mengisi sebuah acara dan minta beberapa orang anak muda untuk datang di acara ini. Salah satunya saya. Waktu itu saya diminta hadir. Gubernur ini bicara panjang lebar, beliau bercerita dengan luar biasa, memaparkan dengan begitu jelas. Pada saat belum banyak politisi yang bicara menggunakan media sosial, beliau mengadmini sendiri Twitternya untuk menjawab persoalan-persoalan yang kemudian masuk dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan wilayahnya. Gubernur ini bercerita ke saya dan ke seluruh audiens pada waktu itu tentang program sekolah gratis yang tidak boleh memungut-pungutan apapun. Gubernur ini cerita tentang bagaimana dia membangun ribuan embung di provinsi, membangun berbagai macam pembangunan, salah satunya creative space yang namanya hetero space sebagai salah satu co-working space paling awal di daerah itu. Dia cerita panjang lebar. Di akhir kata beliau bercerita dan dia minta masing-masing dari anak-anak muda itu bercerita tentang pengalamannya di daerah masing-masing. Saya dapat giliran ngomong. Waktu itu gubernur itu mendengarkan paparan saya. Selama kurang lebih 1 menit saya bicara, beliau minta saya untuk berhenti. Mas, saya minta sampean tidak ngomong di sini, tapi saya minta Anda untuk naik meja dan ngomong ke depan ribuan audiens yang menonton pada waktu itu. Saya naik meja, saya bicara lebih panjang. Beliau bilang, saya suka pikiran Anda. Saya ingin lebih banyak anak-anak muda untuk bicara, sehingga masa depan Indonesia ini akan ikut serta diwarnai dengan kehadiran Anda. Dari situ saya melihat bahwa ternyata generasi saya yang galau tentang masa depan bangsa ini, generasi saya yang resah tentang harapan masa depan bangsa ini, masih punya harapan di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya spill nama gubernur itu, tidak lain tidak bukan adalah capres kita Pak Ganjar. Satu-satunya capres yang hari ini memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk berkembang di wilayahnya, tidak dengan janji, tidak dengan narasi, tidak dengan asumsi-asumsi, tapi dengan sebuah program yang nyata, dengan legacy yang nyata. Sebuah program karya yang kemudian memberikan ruang luas untuk anak muda untuk bicara apa yang dia mau. Satu-satunya dari seperti itu yang tampak adalah Pak Ganjar Pranowo. Maka hari ini saya sebenarnya tidak perlu ngomong panjang lebar. Saya yakin yang di ruangan ini semuanya sudah pasti besok tanggal 14 Februari 2024 pasti dukung Pak Ganjar. Betul apa tidak Bapak Ibu? Sudah pasti, tidak usah disuruh siapa-siapa lagi, tidak usah dipaksa-paksa siapa lagi, tidak usah kemudian kita mencari lagi benang merah, pasti besok dan menuju besok pada saat coblosan akan bicara terus tentang Ganjar Pranowo.
Benar apa tidak? Maka hari ini semangat Spartan itu yang diperlukan. Kita mungkin tidak punya alutsista yang mewah, kita mungkin tidak punya persenjataan bala tentara Kurawa yang banyak dan penuh dengan semangat itu. Kita mungkin tidak punya barisan tank yang luar biasa, kita mungkin tidak punya kekuatan modal finansial yang luar biasa besar. Tapi karena namanya adalah Ganjarian Spartan, yang kita punya adalah jiwa Spartan yang kemenangan, dan itu garda depannya adalah Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Pranowo. Presiden. Saya